Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rizky Pratama, NIM 2003006 dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Widyausada Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tulang pembentuk bagian tungkai bawah dan kaki. Yang pertama itu ada tulang kering alias tibia, adalah salah satu tulang panjang yang terletak lebih ke tengah dibandingkan dengan fibula atau tulang betis. Tibia merupakan tulang terbesar kedua di tubuh setelah femur atau tulang paha. Fungsi-fungsinya: yang pertama ada menjaga berat badan, kemudian menyambungkan lutut dan pergelangan kaki. Yang ketiga, menjaga keseimbangan tubuh. Yang keempat, menyangga berbagai otot kaki. Yang kelima, memproduksi sel darah merah. Secara umum, tulang kering bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian proksimal, batas atas badan, dan distal, batas bawah. Bagian proksimal atau batas-batas dari tibia bisa disebut sebagai kepala, sebab bagian ini berbatasan langsung dengan lutut yang berada di atas tulang kering. Kemudian bagian badan tulang kering tidaklah berbentuk bulat seperti tabung. Bagian ini berbentuk seperti prisma dengan 3 permukaan, yaitu bagian medial, bagian yang menghadap keluar, kemudian bagian lateral, letaknya lebih ke pinggir dibandingkan bagian medial dan dikelilingi oleh otot kaki. Kemudian bagian posterior, letaknya di belakang menghadap ke tulang betis. Bagian distal tulang kering juga sedikit melebar dan memiliki tonjolan tulang di sebelah medial yang mendekat ke garis tengah tubuh. Bagian ini disebut malleolus medial. Kemudian tulang fibula. Tulang fibula adalah sebuah tulang lutut yang terletak di bagian lateral dari tibia, dan tulang fibula terhubung dengan tibia di bagian atas dan bawah. Tulang fibula lebih kecil daripada tibia dan juga merupakan tulang yang paling ramping dari antara semua tulang panjang. Fungsi tulang betis untuk tubuh adalah sebagai tulang penyangga yang sekaligus memperluas kemampuan gerak pergelangan kaki. Tulang ini sering juga disebut sebagai fibula dan terletak di samping atau sebelah lateral dari tulang fibia. Karena tertutup oleh lapisan otot dan lemak yang tidak sedikit, keberadaan tulang betis seringkali tidak disadari. Ukurannya memang tidak sebesar tulang kering atau tibia, tapi fungsi tulang betis untuk keseimbangan tubuh tidak kalah penting. Bahkan tulang ini juga bisa menjadi sumber jaringan yang baik bagi seseorang yang membutuhkan cangkok tulang di bagian tubuh lain. Sebab tulang betis umumnya memiliki padatan yang baik sehingga cocok dijadikan bibit. Saat ini menumbuhkan tulang di bagian tubuh lain yang cedera atau rusak. Letak dan fungsi tulang betis. Tulang betis atau fibula terletak di bagian samping atau lateral tulang kering tibula. Fibula memiliki panjang yang hampir sama dengan tibia, tapi ketebalan yang jauh lebih tipis. Perbedaan ketebalan inilah yang membuat tibia bertindak sebagai tulang utama di kaki bagian bawah yang menahan berat badan, sedangkan fibula bertindak sebagai pendukung tibia. Kemudian tulang manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang irregular atau yang bentuknya tidak beraturan. Tulang betis termasuk ke dalam kelompok tulang panjang. Ciri-cirinya: kepadatan tulang betis, panjang tulang betis, kemudian bagian tulang betis. Bagian kepala atau ujung proksimal. Di bagian atas tulang betis ada tonjolan tulang yang menyatu dengan tulang tibia. Kemudian bagian tengah atau batang. Bagian tengah tulang betis bisa juga disebut dengan batang tulang. Bagian tengah tulang betis memiliki 3 permukaan, yaitu depan, anterior, samping lateral, dan bawah posterior. Bagian bawah atau ujung distal. Sama seperti di ujung atasnya, tulang betis bagian bawah juga memiliki bagian yang menonjol. Namun kali ini tonjolan tersebut mengarah ke distal atau menjauhi garis tengah tubuh. Fungsi telapak kaki pada manusia adalah sebagai pijakan dan penopang berat badan saat melakukan aktivitas seperti berjalan atau yang lain agar seimbang, dan sebagai pengatur penggerak tubuh seperti berjalan juga melompat. Lebih singkatnya, fungsi utama metatarsal adalah mendukung pergerakan keseimbangan tubuh dan pijakan manusia. Kemudian struktur anatomi tulang telapak kaki.
Telapak kaki manusia memiliki struktur kulit yang cukup dibandingkan anggota tubuh yang lain. Selain itu, tidak berbulu dan berpigmen. Juga tak mempunyai cukup banyak konsentrasi pori, keringat dibanding anggota tubuh lain. Pada orang dewasa, bentuk tulang telapak kaki cenderung melengkung. Kemudian anatomi tulang telapak kaki dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan, tengah, dan belakang. Bagian depan tulang telapak kaki. Bagian depan tersusun atas tulang jari kaki, falang atau metatarsal. Tulang jari kaki terdiri dari 14 ruas tulang di mana jempol kaki memiliki ruas tulang dan lainnya memiliki 3 ruas tulang. Kemudian bagian tengah tulang telapak kaki. Bentuk bagian tengah telapak kaki mirip piramida dan terdiri dari tulang tarsal dengan bentuk tak seragam. Kemudian bagian belakang tulang telapak kaki. Tulang telapak kaki atau talus tersusun dari tulang tumit dan pergelangan kaki yang berperan sebagai penopang kaki. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.